Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayat dengan NIM 24123217, kelas Sistem Informasi 03 Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tentang skrip kode dari YouTube nomor 1, dari YouTube ke-1 sampai YouTube ke-9. Yang dimana pada pertemuan kemarin itu saya sudah menjelaskan dari YouTube ke-1 sampai YouTube ke-5. Mungkin bisa sedikit diulang-ulang dari sekarang, dari awal-awal. Oke. Di sini dimulai dari pada halaman login. Di halaman login terdapat image Amicom, terus ada keterangan halaman login, ada NIM, ada teks NIM, terus ada edit text kolom untuk memasukkan NIM saya atau NIM user yang lain. Selanjutnya ada kolom untuk memasukkan password dan button login. Di sini di halaman login ini dibungkus oleh linear layout, yang dimana untuk menampilkan gambar ini menggunakan image view. Terus untuk menampilkan login ini itu menggunakan text view, yang dimana login agar dia ke tengah kita memakai layout gravity center. Untuk yang image juga iya, dia memakai layout gravity center. Selanjutnya pada bagian text name dia pakai text view juga. Terus untuk menampilkan kolom itu dia menggunakan edit text, yang dimana agar dapat ada huruf ini dia memakai hint biar muncul perintah untuk masukkan NIM kita. Selanjutnya kita ke password, dimana teks password dia masih sama memakai tag view. Selanjutnya untuk kolom password dia juga masih sama menggunakan edit text. Selanjutnya untuk button yang biasa kita manggil button, terus kita kasih teks login button. Untuk teks button namanya login. Selanjutnya kita kasih ID. Oh ya, di sini semua ada ID. Ini ada ID edit password, ada ID edit text, ada ID edit text password, ada ID button login, sama ID edit text name. Mungkin kita coba untuk masuk ya, pakai NIM saya. Nah, untuk password mungkin bisa apa namanya? Bisa asalkan belum di setel untuk passwordnya. Oke, kita coba login. Oke, di sini kita langsung menuju ke bagian dashboard. Oh ya, sebelumnya kenapa dia tadi bisa pindah halaman? Dia ada di login.kt karena dia pakai button login set on click return, yang dimana jika button login ditekan maka akan pindah halaman dari halaman login ke halaman dashboard menggunakan variabel pindah intent. Jadi dia pindah dari halaman dari halaman login ke halaman dashboard. Ini start untuk aktivitasnya pindah. Oke, selanjutnya kita sampai ke halaman dashboard. Oke, di halaman dashboard di sini ada ada card view, yang dimana terdapat 6 card view. Yang pertama ada card view akun, kedua ada card view pengumuman, yang ketiga ada card view materi, yang keempat ada card view nilai, yang kelima ada card view presensi, dan yang terakhir ada card view logout. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama,
untuk linear layout semua, dia pakai linear layout dengan lebar match parent dan tingginya juga match parent, dan orientasi dia vertikal. Untuk linear layout kedua, dia memakai sama dengan lebar match parent, tapi untuk tingginya kita memakai wrap content. Oke. Hanya untuk menampilkan image view ini, dia memakai untuk menampilkan image ini dia memakai image view, yang dimana fotonya terdapat dari drawable sini. Jadi saya udah import foto-foto yang di sini, terus dari sini kita tinggal panggil. Cara kayak ini aja nanti. Tinggal ketik saya. Oke, kita tap. Oh, sudah muncul. Selanjutnya, ini tag view. Ini untuk menambahkan tag view di nama saya ini ya, Sony Tayat. Oke. Selanjutnya, untuk ke bagian ini layout selanjutnya, yang pertama untuk menampilkan card view akun. Dalam card view akun dia juga terdapat linear layout. Terus ada image view untuk menampilkan image akun ini. Tentunya ada tag view akun. Selanjutnya, iya, yang jangan lupa dia memakai layout week 6 agar dia membagi kanan kiri. Jadi di awal untuk di linear layout yang awal ini yang horizontal ini kita udah memakai week zoom untuk membagi dua halaman yang lebarnya ini 12 terus dibagi 6 pada halaman pada card view akun, 6 juga pada card view pengumuman. Nah, kita lanjut pada card view pengumuman. Di sini hampir sama. Dan jangan lupa kita kasih idea ya untuk memanggil di Kotlin nanti. Ya, benar. Oke. Juga masih sama. Untuk linear layout, terus itu ada image view untuk menampilkan image pengumuman ini. Terus ada tag view untuk menampilkan teks pengumuman. Dan kurang lebih begitu ya pada halaman metode juga sama. Ya, bentar. Kita jelasin dulu yang tampilannya dulu yang mendapatkan dashboard. Oke, pada materi juga pada card view materi juga sama. Pakai ID card view materi. Untuk layout-nya dia juga 6. Width view untuk menampilkan gambar materi. Text view untuk menampilkan teks materi. Selanjutnya untuk halaman nilai juga masih sama ya. Halaman nilai presentasi logout itu kurang lebih sama. Logout juga sama. Oke. Dan kita semua setelah kita semua mungkin penjelasan secara singkat ya, kita lanjut pada halaman akun. Oke, jika halaman akun ditekan, maka akan menampilkan output seperti ini untuk mengubah akun kita. Kemudian di sini ada NIM untuk masukkan NIM kita, terus nama lengkap, nomor WA, dan masukkan password. Oke, kita sosial data semuanya udah diisi, lanjut ke button ubah. Tapi di sini masih belum bisa dijalankan karena memang belum ada codingannya di sini. Oke. Kita lanjut pada halaman pengumuman. Pada halaman pengumuman ini, oh iya bentar, tadi kita belum nampilin XML akun ya. Ini dia, XML akun. Mana nanti untuk kotak bolongnya pakai edit text, menampilkan teks sini untuk menampilkan hint juga sama, hint untuk menambahkan perintah samar-samar di bagian kolom, terus sama semua sih, iya sama. Jadi kurang lebih tuh pada bagian ini untuk bagian nampilin teks, terus kolom, terus di bagian isi dalam kolom juga sama. Untuk name untuk untuk nampilin teks di luar
kolom, dia memakai text view. Terus untuk kolom, dia memakai edit text. Untuk perintah di dalam kolom, dia memakai hint. Oke. Selanjutnya kita ke halaman pengumuman. Oke, di halaman pengumuman, kenapa di sini dia kosong? Karena semua isi dia ada di bagian pengumuman item. Ya. Di pengumuman item pun dia kosong karena di sini kita cuma buat namanya judul pengumuman buat di sini, buat pengumuman Omicron 2, terus untuk tanggal ini. Jadi dia isinya itu ada di bagian pengumuman.txt ini. Bentar, ini kok kita buka drawable ya, sorry. Jadi bagian pengumuman item, ini di pengumuman item, di bagian pengumuman.kotlin. Oke, jadi kita awal tuh deklarasi variabel judul dengan ini mutable list. Kenapa dia memakai mutable list? Agar bisa diubah-ubah. Dan dia nanti memanggil tanggal SS untuk masukkan ke situ. Jadi dia kodenya di sini. Apa namanya? Variabel list pengumuman, list view, didapatkan dari ID isu pengumuman, terus diulangin datanya. Nah, ambil gitu. Oke. Lanjut pada bagian materi. Pada bagian materi, dia juga sama. Pada bagian materi.xml dia cuma buat apa namanya? Coba buat grid view. Terus materi item dia membuat apa itu namanya? Untuk menampilkan image, ini untuk apa namanya? Kode, bukan kode sih, ya kode ya. Buat menampilkan image. Terus tag view untuk menampilkan judul materinya. Terus tag view lagi untuk menampilkan nama dosen. Oke. Terus untuk codingan Kotlin-nya dia kayak gini. Oke. Nah, jadi ini kenapa ini dia bisa nyambung? Karena dia memakai file di review materi. Jadi kita ambil ID materi tadi, dipanggil sini. Terus nanti baru kita baru kita deklarasikan isinya di sini juga, memakai variabel judul mutable list untuk biar bisa digonta-ganti ke depannya. Di sini dapat kenalan Kotlin, pindah halaman dengan intent, menambahkan data statis, menambahkan data dinamis. Oke, akhirnya kita lanjut ke bagian nilai. Oh ya, di bagian nilai ini, kita ke HTML-nya dulu. Di bagian nilai ini, mula-mula kita memakai linear layout untuk membentuk layout semuanya, tampilan full layarnya. Terus di dalam linear layout terdapat linear layout lagi, yang dimana ini untuk membuat horizontal dia untuk membuat ininya dulu. Mana namanya? Bentar ya. Untuk membuat button UTS dan button UAS. Terus di dalam linear layout yang horizontal ini, dia terdapat button, di mana terdapat dua button. Yang button pertama dia adalah button UTS, yang kedua adalah button UAS. Oke. Jangan lupa, karena itu satu layar dibagi dua, maka memakai wake sum 12. Terus di sini dia memakai layout wake 6 biar kebagi sama rata. Oke, juga sama kayak gini. Nah, ini untuk fragment ya. Untuk fragment dia memakai gini, mass parent. Terus layout marginnya 2, 5. Terus terdapat ID
fragment content view-nya dengan ininya nilai dengan background abu-abu ini. Oke. Ini kan muncul ya apa muncul keterangan halaman nilai TS dan nilai UAS. Itu kodenya di sini. Di bagian oh ya bentar. Ini kan kita baru mau ini kan. Kita belum ngambilin UTS-nya ini. Oke. Ini teks ini jadi memanggil dari FCP nilai. Bukan. Dan dipanggil di bagian kodenya nanti. Yang di mana? Untuk di sini cuma ada teks doang ya. Untuk governance center ini teksnya. Saya halaman nilai UTS. Dia keluar di sini. Untuk halaman UAS juga sama. Halaman UAS juga di sini juga. Oke, itu bagian Kotlin-nya. Oke, untuk bagian Kotlin-nya dia kayak gini. Val button UAS, val button UTS dan val button UTS, val button UAS dan val fragment gitu. Ini namanya lupa. Fragment container view. Oke, SPD container view nilai. Nah, di sini dapat tipe datanya yang button dari material button, terus didapat dari ID button UTS, dari ID button UAS dan ID fragment container view nilai. Ini ada guys. Kenapa di sini terdapat codingan ini? Karena biar pas kita membuka halaman, bentar saya ulang ya. Agar misalnya kita membuka halaman UAS, bentar, itu digunakan untuk jadi semisal kita kan masuk ke halaman nilai. Nah, itu agar tampilannya dia langsung ke bagian UTS. Jadi misalnya dihapus ya. Bentar, sorry. Misalnya dihapus. Saya run lagi. Saya run ulang, bentar. Intinya nanti dia akan tampil pada halaman. Nah, pada halaman kosong ini. Jadi biar otomatis dia bisa kayak tahu ini dia di halaman UTS, ini di halaman UAS. Jadi pada awal-awal kita langsung memakai untuk manggil halaman UTS. Biar apa? Kan di sini kan button kiri kan UTS, button kanan UAS-nya. Jadi biar kayak sinkron aja, biar enggak sinkron juga sih, lebih ke tahu ini halaman apa gitu aja. Oke, jadi saya kembalikan lagi untuk motifnya. Kita run ulang lagi. Jadi jika button UTS diklik, maka support manager bikin text section replace. Jadi dia akan mengganti view-nya. Mengganti view mengganti tampilan dari halaman nilai dengan fragmen UTS dulu. Terus semisal fragmen UTS ulang. Semisal fragmen button UAS diklik, maka dia akan mentransaksi dan mengganti view fragmen container view nilai dengan fragmen UAS. Klik. Nah, lebih begitu ya. Itu soal fragmen. Mungkin sama dari sini semua. Kita buka halaman yang UAS. Menurut dia cuma ini sih. Cuma class was fragment override fun on grid view. Terus dia inflate the layout for this fragment. Jadi dia return inflate resource dari UAS root container attached to root, dia
false. Nah, jadi untuk yang UAS UTS mungkin sama kayak gitu. Jadi intinya cara kerja fragment itu dia awal di bagian nilai Kotlin ini dia mengganti tampilan dari halaman nilai menjadi halaman UTS dan halaman UAS seperti yang sudah saya demokan tadi. Semisal dia aku ulang ya. Semisal dia nggak pakai support fragment manager di luar button UTS dan button UAS, maka nanti dia cuma menampilkan halaman kosong, nggak ada tulisan kayak seperti ini. Nah, mungkin untuk fragment lebih begitu. Jadi cara kerjanya dia itu. Oke, kasih bosku. Dan untuk halaman persensi, halaman persensi dia terdapat linear layout vertikal, terus tempat juga linear layout lagi untuk menampilkan layout kamera ya di sini ya, yang ini ya, yang warnanya kalau nggak hitam abu-abu, nah itu. Jadi untuk yang linear layout ini, yang pertama dia untuk layout semua satu halaman penuh. Untuk yang linear layout ini dia khusus untuk kamera ini. Jadi ini tuh ibaratnya kamera awal-awal. Jadi untuk biar tahu aja kalau ini tuh kamera. Untuk teks ini dia untuk teks ini, teks di bawah kamera ini. Untuk biar kita dia pakai center. Terus untuk kotak bolong dia pakai edit text masih sama kayak yang sebelumnya, pakai edit text. Dan untuk memakai dan biar ada ini masuk kode persensi, dia pakai hint. Oh iya, biar lebih enak tuh dia hanya bisa ke tengah ya. Saya juga belum tahu, mungkin nanti bisa saya ulik lagi ya, biar tahu. Bisa dia nggak ada teksnya, pun nggak bisa ya. Oke, tadi ini kan dia bisa itu, udah. Kalau yang button kan ya udah jelas bisa. Ini kalau kayak gitu, button dia udah sama, lebarnya match parent, untuk tingginya dia wrap content, ya menyesuaikan aja. Udah teks kirim. Oh ya, di sini belum ada ID kirimnya karena memang belum sampai materinya. Oke, hanya kita buat materi yang terakhir untuk logout. Oh ya, belum. Di sini kodenya belum ada. Oh, ternyata yang kodenya yang Kotlin presentnya emang belum ada. Berarti kita lanjut aja ke halaman layout ke halaman logout. Oh, ternyata karena kita nggak ada halaman logout ya. Jadi ketika halaman logout ditekan, maka dia akan kembali ke halaman login. Jadi dia di sini. Koordinatnya di sini. Jadi dia awal-awal udah deklarasi dulu ya. Jadi ini ada file. Ini card view dari masing-masing ID yang telah saya buat. Terus ini ada tipe datanya juga. Terus ini ada keterangan didapat dari ID, resource ID, CV akun, dan CV lainnya. Terus untuk cara kerjanya, CV akun, jika ditekan CV akun, maka dia akan file pindah intent this berarti dia halaman ini. Jadi halaman dashboard, jika jadi kan awal kan this halaman ini ke halaman akun. Jadi jika card view akun ini ditekan, maka nah ini akan menuju ke halaman akun. Oke, jadi kalau begitu, terus kenapa tadi yang bagian logout dia ke halaman login dan nggak ada keterangan logout? Nah,
Jadi dia ada cara kerjanya di sini. CV logout. Jika CV logout diklik, maka file geser. Intent. Paket kontesnya this berarti pada halaman ini menuju ke halaman login. Karena emang di mana-mana setahu kalau kita logout tuh dia emang harus login ulang. Nah, lebih kayak gitu. Tapi ya kayak gitulah. Semua sebelum bisa diklik dan mungkin dan ini dia untuk pengumuman dia masih manual ya, belum ambil dari database. Mungkin bisa dilanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih.